Angin malam bergerak pelan di antara gang sempit yang sepi. Jalan kecil di depan kos Melati Indah sudah lama tidak dilewati siapapun sejak lewat tengah malam. Di langit, bulan separuh menggantung redup. Hanya lampu jalan yang berkelip lemah, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang belum terungkap. Di ujung gang itulah berdiri sebuah bangunan 2 lantai, kusam, dikelilingi semak tak terawat. Kos Melati Indah tampak seperti bangunan biasa, namun sebagian warga memilih mengambil jalan memutar setiap kali melewatinya. Mereka bilang tempat itu punya hawa berat. Tidak buruk, hanya berat, seperti menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan tapi tidak pernah menemukan cara untuk keluar. Farhan baru 2 bulan tinggal di sana. Ia mahasiswa tahun pertama yang mencoba hidup mandiri demi meringankan beban orang tua. Meski kos itu murah, tenang, dan dekat kampus, Farhan selalu merasa ada sesuatu yang tidak pas. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tapi ia mengabaikannya demi alasan praktis. Semua orang pasti punya perasaan aneh ketika menempati tempat baru, begitu pikirnya. Malam itu ia baru selesai membuat tugas mata kuliah analisis cerita. Jam digital di mejanya menunjukkan angka 1:16 dini hari. Lorong kos sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin tua di kamar Farhan yang berputar tidak rata. Sesekali terdengar suara sayap serangga menabrak lampu. Farhan menutup buku dan meregangkan punggung. Ketika hendak mematikan laptopnya, ia mendengar sesuatu yang membuat bulunya meremang. Tok. 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 3 ketukan. Teratur. Pelan, tetapi jelas sekali berasal dari pintu kamarnya. Farhan menoleh cepat. Jantungnya berdegup. Ia diam beberapa detik untuk memastikan. Mungkin angin. Mungkin teman kos yang pulang malam. Atau mungkin halusinasi karena ia sudah terlalu lelah. Ia menarik napas dan mencoba menenangkan diri. Namun sebelum ia berdiri, ketukan itu muncul lagi. Tetap 3 kali. Tetap teratur. Tok. 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 Kali ini lebih nyaring. Farhan bangkit perlahan. Ia melangkah menuju pintu, menempelkan telinga di permukaannya. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan di bawah celah pintu. Hanya kesunyian dan napasnya sendiri yang terdengar. Farhan membuka kunci, menarik napas panjang, kemudian membuka pintu sedikit. Lorong di depan kamarnya kosong total. Lampu lorong menyala redup, membuat bayangan memanjang ke arah tangga. Tidak ada orang. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda siapapun pernah berada di sana. Farhan menutup pintu. Saat ia hendak kembali ke meja, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk di grup kos. Grup itu biasanya sepi. Namun malam itu, pesan muncul hampir bersamaan dari beberapa penghuni lain. Kalian dengar ada yang ketuk pintu juga? Pintu kamarku diketuk 3 kali. Ada apa sih? Siapa yang iseng jam segini? Serius, barusan banget. 3 kali. Farhan langsung merinding. Ia bukan satu-satunya. Semua mendengar hal yang sama. Ketukan yang sama. Di waktu yang sama. Ia membalas singkat. Aku juga dengar. Siapa di lorong? Namun tidak ada jawaban jelas. Semua hanya mengaku mendengar, tidak ada yang mengaku mengetuk. 5 menit kemudian, grup itu kembali sunyi. Seolah semua memilih pura-pura tenang agar bisa kembali tidur. Farhan duduk di tepi tempat tidur. Ada kegelisahan yang membuatnya susah bernapas. Setelah beberapa saat mencoba memejamkan mata, ia mulai terlelap. Namun tepat jam 1:45, suara lain muncul. Kali ini bukan ketukan. As, Sem, Aa. Suara itu serak. Seperti seseorang sedang mencoba berbicara lewat tenggorokan yang penuh luka. Suaranya tidak keras, tapi entah kenapa terdengar terlalu dekat. Terlalu nyata. Lebih buruk lagi, suaranya terdengar dari dalam dinding kamar Farhan. Farhan terpaku. Suara itu berulang sekali lagi, sedikit lebih jelas, namun tersendat seperti tercekik. Asa, Ma. Seolah mencoba memanggil seseorang. Dinding kamar Farhan bergetar halus. Ia bahkan bisa merasakan getarannya melalui permukaan tempat tidur. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari salah satu penghuni bernama Dimas. Dinding kamar gue bergetar. Kalian juga?
Farhan tidak membalas. Ia terlalu fokus pada suara itu. Suara yang seolah merayap dari dalam dinding, mencari celah untuk keluar. Detik itu ia merasa sangat yakin. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan angin. Bukan orang. Bukan makhluk yang bisa ia jelaskan dengan logika. Beberapa menit kemudian, listrik di lorong lantai 2 mati. Lampu kamar Farhan tetap menyala, tapi cahaya di luar pintu hilang sepenuhnya. Ia mendengar pintu dari kamar lain terbuka perlahan. Beberapa suara orang berbisik panik di lorong, tapi Farhan tidak berani keluar. Hingga terdengar suara langkah kaki mendekati pintu kamarnya. Pelan. Teratur. Semakin lama semakin dekat. Farhan menatap pintu tanpa berpikir. Ia menunggu. Ia tidak bisa bergerak. Napasnya terhambat oleh ketakutan yang menekan dadanya. Lalu langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Farhan. Ia bisa merasakannya. Ketakutan itu membuat tubuhnya serasa membeku. Ia menunggu ketukan berikutnya. Tapi tidak ada. Kesunyian kembali turun. Lebih menekan daripada sebelumnya. Farhan memberanikan diri mengintip lewat lubang pintu kecil yang sudah kusam. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada apapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada bentuk. Seolah lorong itu tak berujung dan menelan cahaya. Dari ujung lorong terdengar suara seseorang memanggil. Suaranya gemetar. Farhan. Kamu dengar suara itu juga, kan? Itu suara Raffi, penghuni kamar sebelah. Farhan tidak menjawab. Namun Raffi melanjutkan, semakin gelisah. Gue kayak dengar orang lagi berdiri di depan pintu loh. Farhan menutup lubang pintu cepat, mundur beberapa langkah. Keringat dingin mengalir sepanjang punggungnya. Udara kamar serasa makin dingin. Ia menatap kamar yang sempit itu, ruangan yang tadinya terasa netral kini berubah menjadi seperti perangkap yang menunggu mangsa. Farhan mencoba tenang. Ia mengambil ponsel. Semua penghuni kini menulis hal yang sama. Mereka mendengar sesuatu. Mereka merasa ada yang bergerak di lorong, namun ketika mereka melihat keluar, tidak ada apapun di sana. Ada penghuni lantai bawah mengirim voice note. Suaranya panik. Aku dengar ada yang lari di atas. Tadi kuat, terus berhenti mendadak. Farhan menutup mata. Dalam gelap pikirannya, ia bisa membayangkan bagian atas tangga, lorong panjang, pintu-pintu kamar yang berjajar, dan seseorang atau sesuatu yang berlari tanpa suara langkah, hanya menghasilkan getaran samar yang merambat ke seluruh bangunan. Farhan sadar sesuatu. Semua kejadian dimulai tepat jam 1:23 menit. Ketukan. Suara serak. Getaran dinding. Pemadaman listrik di lorong. Seakan ada pola, ada urutan, ada maksud, meski ia belum tahu apa. Ia duduk di lantai, punggungnya menempel di kasur, mencoba kembali bernapas teratur. Namun setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara itu muncul lagi di pikirannya. As, Sam, Aa. Ia merasa suara itu bukan sekadar panggilan. Suara itu seperti memaksa dirinya untuk membuka pintu. Untuk keluar. Untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Farhan menatap pintu kamarnya lagi. Hening. Tak bergerak. Namun ketakutan itu masih terasa kuat, seperti menempel di udara. Malam terasa panjang. Sangat panjang. Dan Farhan tahu, ini baru permulaan. Sesuatu telah bangun. Sesuatu telah memulai kontak pertama. Dan ia, bersama penghuni lainnya, tidak akan bisa lari dari malam itu. Tidak sampai sesuatu itu memperlihatkan diri sepenuhnya. Pagi hari datang tanpa ketukan, tanpa suara serak, tanpa apapun yang menyerupai kejadian malam itu. Namun bagi Farhan, tidur hanya menjadi pelarian singkat yang tidak pernah sempurna. Begitu matahari muncul, ia langsung bangun dengan kepala berat dan tubuh lelah seakan ia menjalani mimpi buruk yang terlalu nyata. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kamar tidak cukup menghapus jejak ketakutan yang masih tersisa. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang ponselnya. Grup kos sudah penuh dengan pesan dari penghuni lain. Semuanya membicarakan hal yang sama. Ketukan yang misterius. Suara serak yang terdengar dari balik dinding. Dan listrik lorong yang tiba-tiba mati. Farhan membaca satu persatu, mencoba mencari jawaban, namun tidak ada yang punya penjelasan.
hanya ketakutan yang sama. Dalam pesan terakhir di grup, Raffi menulis sesuatu yang membuat hati Farhan kembali mencelos. Tadi malam gue lihat bayangan di ujung lorong. Pas gue lihat lagi, hilang. Padahal lampu kamar gue masih nyala. Farhan menelan ludah. Ia mengingat lorong panjang yang gelap. Bayangan yang bergerak tanpa suara adalah hal terakhir yang ingin ia pikirkan pagi itu. Namun kata bayangan itu menempel di kepalanya, bergerak seperti kabut yang tidak bisa diusir. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan mandi dan bersiap ke kampus. Namun setiap sudut kamar terasa memerhatikannya. Dinding yang tadi malam bergetar masih tampak diam, tetapi Farhan merasa dinding itu menyimpan sesuatu. Seolah ada mata yang bersembunyi di baliknya. Ketika ia keluar kamar, lorong lantai 2 kembali terlihat normal. Lampunya menyala dengan terang, tidak seperti malam tadi yang redup dan rapuh. Namun perasaan tidak nyaman itu masih sama. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di udara. Semacam sisa dari kejadian malam sebelumnya. Farhan melihat pintu kamar lainnya. Pintu kamar Dimas terbuka sedikit. Dimas duduk di depan pintu dengan rambut acak dan wajah pucat. Ia tampak tidak tidur semalaman. Farhan menghampiri. "Lo gak apa-apa, Dim?" Dimas menatapnya. Sorot matanya kosong. "Gue dengar suara itu terus. Sampai jam 3. Kayak ada yang coba keluar dari dalam dinding." Farhan merinding. "Suara asa itu?" Dimas mengangguk. "Iya. Tapi tambah jelas. Kayak orang kehausan." Farhan menelan gugup. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Dimas tampak tidak ingin mengingatnya. Akhirnya Farhan hanya menepuk bahunya dan pergi menuju tangga. Namun ketika ia baru menuruni satu langkah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di lantai, tepat di tengah lorong, ada benda kecil berwarna perak. Farhan mendekat. Benda itu adalah sebuah kunci kamar. Nomor 7 terukir di bagian atasnya. Kunci kamar 7. Farhan langsung mengingat peristiwa malam itu. Kunci kamar 7 sempat jatuh dari belakang para penghuni saat mereka berkumpul di lorong. Tapi pagi ini, kunci itu muncul lagi di tempat berbeda. Seolah seseorang meletakkannya dengan sengaja. Farhan menatap kamar nomor 7 yang berada di ujung paling jauh. Pintunya tertutup rapat, gembok tua masih terpasang. Namun entah kenapa, pintu itu terasa lebih gelap daripada pintu lainnya. Seperti menolak cahaya. Seperti menyimpan ruangan yang tidak ingin disentuh manusia. Ia tidak ingin menyentuh kunci itu, tapi entah kenapa ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Saat tangannya hampir menyentuh kunci, suara seseorang terdengar dari belakang. "Jangan diambil." Farhan tersentak. Bu Rini, pemilik kos, berdiri di dekat tangga sambil menenteng tas belanja. Wajahnya menegang seperti sedang menyimpan sesuatu. Farhan langsung menghampirinya. "Bu, kunci ini kenapa ada di sini?" Bu Rini menarik napas dalam. Kunci itu seharusnya tidak bisa ada di luar. Kamar 7 sudah lama dikunci keluarga almarhum. Tidak boleh dibuka, tidak boleh disentuh. Farhan baru saja hendak bertanya lebih jauh ketika Bu Rini memotongnya. "Farhan, kamu percaya dunia ini tidak cuma milik kita? Ada hal-hal yang lebih tua dari manusia. Ada suara yang tidak boleh dijawab. Dan kalau kamu mendengar sesuatu memanggilmu dari tempat gelap, jangan pernah membalasnya." Suara Bu Rini terdengar berat, seperti mengandung pengalaman kelam yang ia sembunyikan. Farhan merasa bulu kuduknya berdiri. Ia hendak bertanya apakah kejadian malam itu pernah terjadi sebelumnya. Namun sebelum ia bisa bicara, Bu Rini menunduk dan berkata pelan. "Jangan sebut nama itu. Suara itu bukan memanggil kamu. Dia hanya mencari tubuh untuk kembali." Ucapan itu membuat hati Farhan serasa berhenti berdetak. Sebelum ia bisa memproses kata-kata Bu Rini, ibu pemilik kos itu mengambil kunci kamar 7 dari lantai dengan hati-hati lalu memasukkannya ke saku bajunya. Bu Rini pergi tanpa bicara lagi. Farhan menatap punggungnya yang menghilang di tangga. Ucapan Bu Rini tadi berputar di kepalanya. Suara itu bukan memanggil kamu. Dia hanya mencari tubuh untuk kembali. Kata-kata itu seperti racun yang merayap masuk dan bertahan di dalam pikiran Farhan. Hari itu Farhan tetap pergi ke kampus. Ia mencoba fokus pada pelajaran, tetapi pikirannya terus kembali pada kos. Pada dinding yang bergetar. Pada ketukan yang teratur. Pada suara serak yang seolah muncul dari dalam tubuh seseorang yang sekarat.
Ketika matahari mulai turun di balik gedung kampus, Farhan merasakan perasaan tidak nyaman kembali muncul. Bagian dalam dadanya terasa berat. Seolah ia tahu malam nanti tidak akan sama dengan malam sebelumnya. Dan ia benar. Saat Farhan pulang, kos tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu halaman menyala redup. Pohon mangga tua di tengah halaman bergoyang pelan tertiup angin, namun bunyinya seperti rintihan panjang yang terperangkap di antara dahan. Lorong lantai 2 sepi. Terlalu sepi. Farhan hampir merasa bangunan itu menahan napas menunggu ia melangkah masuk. Saat ia menaiki tangga, udara tiba-tiba menjadi dingin. Suhu turun drastis seperti ia sedang memasuki ruangan berpendingin udara yang rusak. Dan ketika kakinya menyentuh lantai lorong, suara itu muncul lagi. Tok. 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 3 ketukan. Kali ini bukan dari pintu kamarnya. Ketukan itu berasal dari ujung lorong. Dari kamar nomor 7. Farhan membeku. Ia ingin berbalik. Ia ingin kabur. Namun rasa penasaran memaksa kakinya bergerak pelan mendekati sumber suara. Lorong terasa semakin panjang. Cahaya lampu semakin redup. Dan ketukan itu kembali terdengar. Tok. 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 Lebih pelan. Lebih menuntut. Lebih dalam. Ketika Farhan sudah berada 5 langkah dari kamar 7, pintu itu bergerak. Tidak terbuka. Hanya bergerak, seperti ada orang mendorong dari dalam, namun tidak cukup kuat untuk membuka sepenuhnya. Farhan menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia menatap celah kecil di bawah pintu. Dari celah itu keluar udara dingin. Sangat dingin. Seolah ada ruangan beku di baliknya. Dan kemudian, dari celah itu, suara serak itu kembali terdengar. Asa, M.A. Suaranya lebih jelas. Lebih dekat. Lebih hidup. Farhan mundur selangkah. Lalu 2 langkah. Suara itu mengikuti gerakannya. Asa, M.A., Sa. Farhan berlari ke kamarnya, menutup pintu, mengunci, lalu menempelkan punggungnya pada pintu sambil terengah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Napasnya berat. Malam baru dimulai dan ia tahu teror itu belum akan berhenti. Di luar pintu, lorong kembali sunyi. Namun Farhan masih mendengar suara itu, bukan dari lorong, bukan dari pintu, bukan dari bawah celah kamar, tetapi dari dalam dinding kamarnya sendiri. Asa, M.A., saya. Farhan menutup telinganya kuat-kuat. Namun suara itu terus merayap masuk. Tidak peduli ia menutup telinga, menutup mata, atau menahan napas, suara itu tetap menemukan jalan. Suara itu terus memanggil, semakin lama semakin jelas. Seperti suara seseorang yang sudah lama mati dan berusaha kembali ke dunia dengan meminjam suara siapapun yang ia temui. Malam itu, Farhan sadar satu hal. Ia tidak sedang mendengar suara hantu. Ia sedang mendengar suara seseorang yang dulu pernah tinggal di kamar 7. Dan orang itu belum selesai. Ia belum pergi. Ia masih di sana. Menunggu. Mencari. Memanggil. Dan Farhan adalah orang yang kini mendengarnya paling jelas. Malam berikutnya datang jauh lebih cepat dari yang Farhan harapkan. Matahari tenggelam seperti ditelan awan hitam, meninggalkan langit dengan warna kelabu yang tidak biasa. Seolah dunia sengaja memberi tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di tempat yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak ingin menunggu lebih lama. Farhan pulang lebih awal dari kampus. Ia berharap bisa beristirahat sebelum malam menjadi terlalu sepi. Namun begitu ia masuk ke halaman kos, bulu tengkuknya kembali berdiri. Udara di sekitar pohon mangga tua lebih dingin dari biasanya, seperti menyimpan bayangan yang tidak mau pergi meski hari masih sore. Lorong lantai 2 tampak normal saat Farhan naik. Tapi ada satu hal yang membuatnya langsung berhenti di tengah tangga. Pintu kamar 7 tidak tertutup rapat. Pintu itu membuka sekitar sejengkal. Cukup untuk melihat kegelapan di dalam kamar. Kegelapan yang bukan hanya karena lampu padam, tetapi kegelapan yang terasa seperti ruang kosong tanpa udara. Farhan menelan ludah. Gembok yang semula terpasang kini menggantung tanpa terkunci. Besi tua itu seperti ditarik paksa, membuat lekukan kecil di pinggirnya. Seolah seseorang yang tidak memiliki tenaga manusia telah merusaknya dalam satu tarikan. Tiba-tiba Farhan mendengar suara langkah dari belakang. Ia menoleh cepat.
Raffi muncul dengan wajah pucat dan mata cekung. Ia membawa segelas air, namun tangannya bergetar. "Lo juga lihat, Han?" Farhan mengangguk pelan. "Sejak kapan terbuka?" Raffi menarik napas. "Pas gue baru pulang." Posisinya udah kayak gitu. Mereka saling menatap, sama-sama tidak tahu harus bagaimana. Tinggal di kos yang murah memang risiko, tetapi tidak ada satupun yang membayangkan harus menghadapi sesuatu seperti ini. Farhan merasa ada dorongan untuk memeriksa kamar 7. Namun sesuatu di dalam dirinya juga menolak keras. Raffi memecah hening. "Gue dengar suara tadi. Pas lagi jalan pulang." Suara orang batuk dari dalam kamar 7. Farhan tersentak. Batuk. Raffi mengangguk sekali. Kayak orang sakit yang lagi berusaha nafas. Desir dingin menjalar di punggung Farhan. Ia memandang pintu itu dengan rasa tidak percaya. Pintu yang seharusnya terkunci. Pintu yang seharusnya kosong. Pintu yang seharusnya tidak boleh dibuka. Ketika mereka sedang menatap kamar 7, langkah kaki lain terdengar dari tangga. Bu Rini muncul dengan wajah kusut. Ia melihat pintu kamar 7 yang terbuka dan langsung memucat. Bibirnya bergetar halus, namun ia menahan diri agar tidak berteriak. "Siapa yang buka pintu ini?" Farhan dan Raffi menggeleng bersamaan. "Kami baru lihat, Bu." Bu Rini menatap gembok yang rusak, mengusap permukaannya, lalu bergumam lirih, suaranya hampir tidak terdengar. "Tidak seharusnya terbuka. Tidak seharusnya hari ini." Farhan hendak bertanya apa maksudnya, namun Bu Rini tiba-tiba menutup pintu kamar 7 dengan tenaga kuat lalu memegang gagangnya, seolah ingin memastikan pintu itu tidak bergerak lagi. Namun saat ia berdiri di sana, sesuatu terjadi. Dari balik pintu, terdengar suara napas. Pelan. Dalam. Seperti seseorang berdiri tepat di belakang pintu. Farhan dan Raffi memaku diri. Bu Rini juga terdiam seperti batu. Suara napas itu tidak seperti hembusan manusia sehat. Napas itu berat, seperti melewati tenggorokan yang penuh luka. Suara itu terdengar dekat sekali. Bu Rini berbisik tanpa menoleh. "Kalian masuk kamar masing-masing. Tutup pintu. Kunci. Jangan buka apapun yang kalian dengar." Farhan ingin membantah. Ingin bertanya. Namun ketakutan membuat lidahnya kaku. Ia dan Raffi langsung berbalik menuju kamar masing-masing. Farhan menutup pintu kamar dan menguncinya berkali-kali, memastikan tidak ada celah untuk apapun yang berada di lorong. Beberapa menit pertama hening. Namun perlahan, suara itu kembali muncul. Bukan dari lorong. Bukan juga dari kamar 7. Suara itu muncul dari dalam dinding kamar Farhan, tepat di belakang tempat tidurnya. Napas itu. Hembusan berat. Serat. Seperti tubuh retak yang berusaha tetap hidup. Farhan memundurkan diri hingga punggungnya menempel pada pintu kamar. Tubuhnya mulai gemetar. Ia menahan napas agar bisa mendengar lebih jelas. Dan saat ia mendengarnya lagi, suara itu berubah. Tidak hanya napas, tetapi kata-kata. "Asa, Ma, saya." Farhan membeku. Kata berikutnya muncul lebih jelas, seperti didorong oleh tekad kuat. "Saya, sakit." Farhan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dinding kamar kembali bergetar, tidak keras, tetapi cukup untuk membuat bingkai foto kecil di meja hampir jatuh. Suara itu kembali mengucapkan kalimat yang sama, hanya saja lebih jelas. "Saya, sakit, buka pintu." Farhan menekan kepalanya dengan kedua tangan. Tidak. Ia tidak akan membuka pintu. Apapun yang berada di balik dinding itu tidak boleh masuk. Tidak boleh keluar. Namun suara itu terus memanggil. Tidak lagi samar. Tidak lagi berubah bentuk. Suara itu kini terdengar seperti suara manusia. Suara laki-laki muda. Suara seseorang yang seolah berada di ujung pintu lain, memohon belas kasihan. Farhan akhirnya bergerak dari tempatnya dan meraih ponsel. Ia membuka grup kos. Namun tidak satu pun terlihat online. Ia langsung mengirim pesan cepat. "Ada suara dari dinding kamar gue. Tolong. Kalian dengar juga tidak?" Namun pesan itu tidak dibalas. Farhan mencoba menelepon Raffi, tetapi sambungan gagal. Ia mencoba Dimas,
hasilnya sama. Ponselnya seperti terganggu oleh sinyal aneh. Layarnya berkedip selama beberapa detik sebelum kembali normal. Saat gelap itu muncul, Farhan melihat refleksinya di layar. Dan di belakang refleksi itu, hanya untuk sesaat, ia melihat siluet lain. Siluet seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Farhan menjatuhkan ponsel dan menahan teriak. Ia menatap ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara kamar terasa lebih dingin seolah seseorang baru saja melewatinya. Suara itu kembali datang. Namun kali ini dari bawah pintu kamar. 3 ketukan. Tok. 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 Farhan menahan napas. Ketukan itu pelan, tetapi sangat jelas. Ketukan yang sama dengan malam sebelumnya. 3 kali. Sempurna. Teratur. Dan setelah ketukan terakhir, suara itu berbicara dari balik pintu. Suaranya berubah menjadi bisikan dingin yang merayap masuk ke telinga Farhan. Saya, di sini. Farhan mundur hingga menabrak dinding. Ia tahu jika ia buka pintu itu, segala sesuatu yang berusaha bangun dari kamar 7 akan memiliki jalan masuk. Namun pintu itu kembali bergetar. Ketukan ketiga terdengar lebih keras. Tok. 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 Farhan memejamkan mata. Ia mencoba berdoa. Namun lidahnya kaku, pikiran berputar, dan seluruh tubuhnya seperti tenggelam dalam rasa takut. Suara itu kembali berbisik, tidak dari pintu, tidak dari dinding, tetapi dari dalam kepalanya. Buka, saya, sakit. Farhan akhirnya menjatuhkan diri ke lantai dan menutup telinganya. Suara itu tidak berhenti. Seolah ingin memaksa masuk. Ingin menjadi bagian dari dirinya. Seolah ingin hidup kembali melalui tubuh siapapun yang mendengarnya. Malam terasa seperti tidak memiliki ujung. Namun sebelum Farhan kehilangan kendali, ketukan itu berhenti tiba-tiba. Suara itu ikut memudar. Dan yang tersisa hanyalah kesunyian pekat. Kesunyian yang terasa seperti tanda bahwa sesuatu telah berubah di dalam bangunan itu. Hari berikutnya berjalan seperti bayangan panjang tanpa warna. Tidak ada penghuni kos yang benar-benar berbicara satu sama lain. Mereka hanya saling menatap dengan wajah pucat, kantung mata gelap, dan langkah yang ragu seperti sedang menginjak tanah yang tidak stabil. Semua orang tahu ada sesuatu yang salah di tempat ini, namun tidak ada yang cukup berani mengatakannya langsung. Farhan menghabiskan sebagian besar hari duduk di kamar dengan pikiran kacau. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Bunyi angin, suara kipas, bahkan tetesan air dari kamar mandi terdengar seperti sesuatu yang sedang mencoba menyampaikan pesan. Ia tidak bisa melepaskan bayangan suara itu dari kepalanya. Saya melihat kamu. Kata-kata itu seperti santet tak terlihat yang terus berputar dalam benaknya. Ia takut tidur. Ia takut menutup mata. Karena setiap kali ia memejamkan mata, dirinya kembali melihat bayangan manusia yang tidak memiliki bentuk pasti berdiri di samping tempat tidurnya. Menjelang malam, kos kembali terasa tidak nyaman. Suhu turun dengan cepat. Farhan memegang lengan sendiri untuk memastikan ia tidak berhalusinasi. Namun hawa dingin itu nyata. Terlalu nyata. Wajahnya menjadi dingin seolah ada angin yang merayap dari celah dinding. Tetapi satu hal yang berbeda dari malam sebelumnya. Kos terasa lebih sunyi. Sunyi sampai suara langkah semut pun mungkin terdengar. Penghuni lain memilih mengurung diri tanpa suara. Grup pesan kos juga sepi. Tidak ada keluhan. Tidak ada diskusi. Tidak ada pesan panik seperti malam kemarin. Keheningan itu bukan karena keadaan telah membaik, tetapi karena seluruh penghuni sedang menunggu. Menunggu sesuatu yang sama-sama mereka takutkan. Ketika jarum jam melewati angka 1, Farhan sudah duduk tegak tanpa sanggup tidur. Tubuhnya tegang. Jantungnya berdetak cepat. Tidak ada suara apapun. Hening seperti kuburan. Dan justru hening itu yang membuat Farhan semakin takut. Ia menunggu sesuatu, meski ia berharap sesuatu itu tidak datang. Namun tepat jam 1:23, udara kamar berubah tiba-tiba. Cahaya lampu berkedip 2 kali, lalu stabil. Dinding kamar menjadi lebih dingin. Dan lorong di luar pintu Farhan mengeluarkan gema langkah pelan. Bukan langkah satu orang, tapi banyak. Langkah kaki bergerak pelan, rapi, dan sangat teratur. Farhan merapat ke pintu dengan hati-hati. Ia tidak mengintip.
Ia hanya mendengarkan. Suara langkah itu bukan seperti manusia biasa. Tidak terdengar berat atau ringan. Tidak ada derit lantai kayu. Tidak ada gesekan sandal. Suara langkah itu terdengar seperti sesuatu tanpa tubuh, seperti gerakan angin yang berat, melintasi seluruh lantai 2. Gerakannya perlahan berhenti. Dan tepat setelah itu, kejadian yang tidak pernah disangka Farhan pun terjadi. Semua pintu di lorong lantai 2 mengetuk. Serentak. Tok. 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 Jantung Farhan berhenti seketika. Ketukan itu begitu kuat. Begitu jelas. 3 kali. Ketukan yang sama dari malam-malam sebelumnya, namun kali ini muncul di semua kamar tanpa kecuali. Bahkan kamar yang kosong pun ikut mengetuk. Dan setelah ketukan serentak itu, terdengar suara lain. Suara napas. Napas banyak orang. Napas berat, tersengal, bergerak seperti satu kesatuan. Farhan menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya gemetar. Ia merasakan udara bergerak di bawah celah pintu, dingin seperti embun yang membeku. Saat semua pintu mengetuk untuk kedua kalinya, ketukannya berubah menjadi lebih keras, seolah seluruh lorong menjadi hidup dan menuntut sesuatu. Tok. 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 Farhan tidak bisa menahan diri. Ia meletakkan telinga di pintu. Saat itu ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Ada yang berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Napasnya berat, basah, dan tidak normal. Seperti suara seseorang yang tenggorokannya dipenuhi darah dan lumpur. Kemudian, suara itu berbicara. "AAA, SSA, MA, saya." Farhan mundur dengan cepat. Ia hampir jatuh. Suara itu kembali datang, lebih dekat, lebih dalam, seolah tenggorokan makhluk itu berada tepat di balik kayu pintu. "Saya, di luar." Farhan menggigit bibir agar tidak berteriak. Di lorong, ketukan semakin tak terkendali. Tidak lagi 3 kali. Kini pintu-pintu itu mengetuk sendiri secara acak, cepat, liar, seperti puluhan tangan yang berebut masuk ke dalam kamar para penghuni. Tok 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 tok. Ketukan itu bertabrakan. Bersuara seperti hujan batu yang menghantam pintu kayu. Farhan menutup telinga, namun suara itu terlalu keras. Selain ketukan, ia mendengar suara lain. Suara benda-benda jatuh. Suara langkah yang berlari. Suara seseorang menjerit dari ujung lorong. "Tolong. Tolong buka pintu." Farhan mengenali suara itu. Suara Raffi. Teman kamarnya. Tapi Farhan tidak yakin apakah itu benar-benar Raffi atau sesuatu yang meniru suaranya. Jeritan itu terdengar lebih dekat. "Han, buka, tolong." Farhan tidak bergerak. Ia tidak akan membuka pintu meski itu benar suara Raffi. Ia ingat apa yang Burini katakan. Suara itu bukan memanggil kamu. Dia mencari tubuh untuk kembali. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sepenuhnya. Seolah seseorang mematikan seluruh bunyi dalam bangunan itu. Tidak ada napas. Tidak ada langkah. Tidak ada ketukan. Lorong menjadi senyap total. Kemudian, dari arah kamar 7, terdengar suara pintu terbuka perlahan. Cerek. Farhan membeku. Ia tahu suara itu. Ia sudah mendengarnya cukup sering untuk mengenalinya. Pintu kamar 7 kembali membuka dirinya. Dan setelah pintu itu terbuka sepenuhnya, suara langkah lembut bergerak pelan menuju lorong. Tidak jelas langkah manusia atau bukan. Namun satu hal pasti, langkah itu bergerak mendekat. Pelan. Sangat pelan. Seolah tidak ingin menakuti. Namun justru itulah yang paling menakutkan. Kali ini langkah itu tidak berhenti di depan pintu Farhan. Ia mendengar langkah itu melewati setiap kamar, satu persatu. Saat suara itu tiba di kamar Dimas, Farhan bisa mendengar seseorang menangis tertahan. "Jangan masuk. Jangan masuk. Tolong." Setelah melewati kamar Dimas, langkah itu menuju kamar Farhan. Farhan menahan napas. Ia tidak bergerak sedikit pun. Ia merasa jika ia bergerak, benda itu akan mengetahui keberadaannya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi. Sangat sunyi. Kemudian suara itu berbicara dengan nada yang tidak lagi serak.
Suara itu lebih jelas, lebih hidup, lebih dekat, seolah seseorang berdiri dengan dagu menyentuh pintu kayu. "Saya sudah melihat kamu." Farhan hampir berteriak. Namun ia menahan diri. Suara itu melanjutkan, "Saya tidak sendiri." Di saat yang sama, dari seluruh dinding kamar Farhan, terdengar suara lain. Suara tangan yang menggaruk pelan. Tidak kuat. Tidak kasar. Tetapi cukup untuk membuat kulit Farhan merinding. Garukan itu datang dari belakang kasur. Dari lemari. Dari bawah meja. Dari setiap sudut yang gelap. Seolah ada banyak makhluk kecil merayap dari dalam tembok. Lalu satu suara muncul dari balik pintu. Sangat dekat, pelan, namun jelas. "Malam ini, kami keluar." Dan suara itu lenyap. Langkah kaki bergerak menjauhi pintu Farhan dan kembali menghilang ke arah kamar 7. Setelah itu, lampu lorong menyala dengan sendirinya. Ketukan berhenti. Garukan menghilang. Bangunan kos kembali hening seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Farhan tahu. Semua penghuni kos tahu. Ini bukan lagi gangguan. Ini bukan lagi suara penasaran. Sesuatu telah bangun. Dan malam itu, mereka hanya diberi peringatan bahwa apapun yang pernah terkunci di kamar 7 kini sudah mulai keluar. Hari itu dimulai dengan hujan yang turun tanpa peringatan. Awan hitam menggantung rendah seperti tirai gelap yang menekan langit kota. Suara hujan yang menimpa genting kos Melati Indah terdengar seperti bisikan panjang yang tidak pernah berhenti. Suara yang terasa seperti peringatan halus akan sesuatu yang akan datang malam nanti. Farhan tidak pergi ke kampus. Ia terlalu lelah. Terlalu takut. Malam sebelumnya membuatnya sulit memejamkan mata. Kamar yang biasanya menjadi tempat istirahat kini terasa seperti ruang tunggu bagi sesuatu yang ingin masuk. Setiap sudut tampak lebih gelap. Setiap bayangan terasa lebih tebal. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap dinding kamar. Dinding itu tidak bergerak, namun Farhan tahu suara itu masih ada di baliknya. Menunggu. Merekam. Mengintai. Raffi mengetuk pintu kamar Farhan pelan. Ketukan normal. Tidak menakutkan. Farhan membukakan pintu dan melihat teman sebelah kamarnya itu berdiri dengan wajah yang semakin pucat. Mata Raffi merah, seolah ia belum tidur 1 menit pun selama 2 malam. "Han, gue harus cerita sesuatu." Farhan mengangguk. "Masuk, Raff." Raffi duduk di lantai. Tangannya gemetar. "Gue mimpi. Atau mungkin bukan mimpi. Gue ngerasa kayak ada orang dalam kamar gue semalam." Farhan menahan napas. "Kayak apa?" Raffi menatap Farhan dengan sorot ketakutan. "Gue lihat bayangan hitam di sudut kamar." Dia nunduk. Badannya bungkuk. "Pas gue bangun, dia masih di sana. Gue cuma bisa merem. Pas gue buka mata lagi, dia hilang. Tapi gue yakin itu bukan mimpi." Farhan merasa perutnya mual. "Dia ngapain?" Raffi menjawab dengan suara serak. "Dia kayak lagi cari sesuatu di lantai. Kayak orang merangka yang kehilangan sesuatu. Tangannya banyak. Lebih dari 2. Farhan menunduk. Nafasnya memberat. "Dan tadi pagi," lanjut Raffi, "gue nemu jejak tangan di lantai. Jejak yang kecil-kecil. Banyak. Kayak bekas tangan anak kecil yang tinggal di lumpur." Suasana hening. Satu-satunya suara hanyalah hujan yang semakin deras. Farhan tahu jika mereka tetap tinggal di tempat ini, sesuatu akan terjadi malam nanti. Sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Tiba-tiba pintu kamar Farhan terbuka. Burini berdiri di pintu dengan wajah tegang. Rambutnya basah oleh hujan. Ia masuk tanpa diundang, napasnya berat. "Kalian harus keluar malam ini. Kalian semua. Sekarang juga." Farhan berdiri cepat. "Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong jelasin." Burini menatap keduanya. Dalam tatapannya ada rasa bersalah yang sangat dalam. Seolah ia telah menyimpan kebenaran terlalu lama. "Kamar 7 tidak pernah benar-benar kosong," katanya pelan. "Dulu ada seorang mahasiswa tinggal di sana. Namanya Rengga. Ia pendiam,
Rajin kuliah, tidak banyak bicara. Tapi ia punya kebiasaan aneh. Suka bicara sendiri, terutama di malam hari. Suka mengetuk pintu kamar tanpa alasan. Suka menggaruk dinding sampai kukunya patah. Farhan menelan udara dingin. Apa yang terjadi sama dia? Bu Rini menarik napas panjang. Ia meninggal. Bukan karena kecelakaan. Bukan karena bunuh diri. Keluarganya tidak pernah mau cerita. Tapi sebelum Rengga meninggal, penghuni lain selalu mengeluh tentang hal yang sama. Mereka mendengar suara dari dinding. Suara seseorang yang memanggil. Meminta tolong. Dan setiap malam, seseorang akan mengetuk pintu kamar mereka 3 kali. Selalu 3 kali. Raffi menutup mulutnya. Sama persis. Bu Rini mengangguk. Iya. Sama. Dan malam sebelum dia meninggal, semua pintu diketuk serentak. Persis seperti kalian alami. Farhan gemetar. Ia merasa sesuatu bergerak di belakang tenggorokannya, rasa dingin yang tidak bisa ia jelaskan. Raffi bertanya lirih. Jadi, Rengga yang kita dengar itu dia masih di sini. Bu Rini menjawab dengan suara lirih. Bukan hanya dia. Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih kecil. Farhan merinding. Apa maksud Bu bukan hanya dia? Bu Rini menunduk. Sebelum Rengga meninggal, ia pernah bilang sesuatu pada saya. Ia bilang ada yang berbicara dari dalam dinding. Suara itu mengaku sakit. Mengaku terjebak. Dan meminta Rengga membantu membuka jalan. Farhan mundur setapak. Jalan untuk apa? Bu Rini menatapnya lelah. Jalan untuk keluar. Tiba-tiba suara keras terdengar dari lorong lantai 2. Seperti pintu ditendang kuat. Farhan, Raffi, dan Bu Rini langsung menoleh. Terdengar lagi. Lebih keras. Brak. 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 Farhan langsung tahu itu berasal dari kamar 7. Bu Rini berlari keluar kamar Farhan meski wajahnya ketakutan. Kalian jangan ikut. Tetap di kamar. Namun Farhan dan Raffi tidak sanggup tinggal diam. Mereka mengikuti Bu Rini dari belakang. Lorong lantai 2 kini tampak gelap meski lampunya menyala. Setiap cahaya bergerak seperti bergetar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat mereka mendekati kamar 7, pintunya bergetar kuat. Seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam. Gemboknya berayun, hampir patah. Tiba-tiba pintu itu membuka dengan sendirinya. Pintu itu terbuka perlahan, seperti tangan tak terlihat sedang menariknya dari dalam. Udara dingin menyembur keluar, jauh lebih dingin dari udara malam. Mereka bertiga berhenti di depan pintu. Kamar 7 gelap. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Namun ruang itu terasa luas, lebih luas dari ukuran sebenarnya. Seolah kamar itu bukan lagi ruangan kecil 4x4, tetapi lorong panjang tanpa akhir. Dan dari dalam kegelapan itu, muncul suara yang sudah terlalu sering mereka dengar. Saya sakit. Suara itu menggema dari kejauhan. Namun dalam gema itu, ada suara lain. Banyak suara. Suara tangis. Suara memanggil. Suara menggaruk. Suara berlari. Suara menertawakan secara lirih. Suara yang datang dari makhluk-makhluk yang seharusnya tidak memiliki bentuk. Raffi gemetar. Itu bukan satu orang. Bu Rini mundur selangkah. Mereka terperangkap di sana. Dan setiap malam mereka semakin dekat. Setelah Rengga meninggal, pintu itu tertutup. Tapi kalian bertiga, tanpa sadar sudah membukanya. Farhan merasakan tubuhnya bergetar. Kenapa kami? Bu Rini menutup mata. Karena kalian mendengar mereka. Dan jika kalian mendengar mereka, mereka juga mendengar kalian. Suara itu kembali terdengar. Saya, sakit, buka, pintu. Farhan tiba-tiba melihat sesuatu di dalam kegelapan. 2 titik cahaya. Bukan cahaya terang. Hanya pantulan samar seperti mata manusia yang tidak memiliki kelopak. Mata itu bergerak pelan, menatap mereka. Dan di belakang mata itu ada bayangan besar, bentuk tubuh yang tidak stabil, seperti kabut hitam yang mencoba membentuk wujud manusia namun gagal. Lalu bayangan kedua muncul. Dan ketiga.
dan keempat. Dalam sekejap, kamar 7 dipenuhi bayangan samar yang bergerak seperti organisme hidup. Mereka mendekat. Mereka merayap keluar. Dan suara-suara itu berubah menjadi satu kalimat yang diucapkan puluhan mulut tak terlihat sekaligus. Kami ingin keluar. Burini berteriak. Lari. Sekarang. Farhan menarik Raffi dan berlari sekuat tenaga menuju tangga. Dari belakang mereka terdengar suara kamar 7 meledak, seperti dinding runtuh. Suara langkah cepat yang tidak menyerupai langkah manusia mengikuti mereka. Suara itu seperti ratusan kuku menggores lantai. Begitu mereka mencapai lantai 1, Burini menutup pintu utama kos dan mengunci dari luar. Ia menekan seluruh tubuhnya pada pintu sambil terisak. Kalian jangan pernah kembali. Kalau kalian kembali, mereka akan mengikuti. Di balik pintu, seluruh bangunan kos bergetar. Suara jeritan panjang terdengar. Suara napas yang menyeret. Suara ketukan keras dari ratusan tangan. Farhan dan Raffi hanya bisa berdiri di luar, basah oleh hujan, gemetar tanpa kata. Mereka menyaksikan pintu kos itu bergetar seperti ada seekor binatang besar yang mencoba menerobos keluar. Namun setelah beberapa menit, semua suara berhenti. Hujan tetap turun. Angin tetap berhembus. Namun kos Melati Indah kembali sunyi seperti kuburan. Farhan dan Raffi saling menatap. Mereka tahu satu hal yang pasti. Apapun yang hidup di kamar 7, kini terbangun. Dan meski pintu kos telah ditutup, sesuatu telah berubah. Seperti ada yang telah berhasil menyelinap keluar sebelum pintu itu terkunci. Di kejauhan, Farhan mendengar suara familiar dari balik kegelapan. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Lebih dekat. Lebih jelas. Seolah sedang mengikuti mereka. Seolah berkata bahwa malam teror itu belum berakhir. Karena sekali kamu mendengar mereka, mereka tidak akan pernah berhenti mencari. Malam itu menjadi batas terakhir bagi Farhan, Raffi, dan semua penghuni kos Melati Indah. Batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang diam-diam berdiri di balik dinding. Mereka berhasil keluar, namun meninggalkan kos bukan berarti teror itu benar-benar berhenti. Karena ada kalimat yang terus melekat di pikiran Farhan, kalimat yang ia dengar sangat jelas sebelum pintu kos ditutup selamanya. Sekali kamu mendengar kami tidak akan berhenti mencari. Sejak malam itu, kehidupan Farhan tidak lagi sama. Ia lebih sering menoleh ketika berjalan sendirian. Ia tidak pernah membuka pintu jika mendengar ketukan 3 kali. Ia tidak pernah meninggalkan lampu kamar dalam keadaan mati. Karena ia tahu, baik itu bayangan, suara, atau sesuatu yang berdiri tepat di balik pintu, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa dunia ini kosong. Ada yang hidup di kegelapan. Ada yang memperhatikan. Ada yang menunggu. Dan meski kos Melati Indah telah ditinggalkan, legenda tentang kamar 7 terus berbisik di gang sempit itu. Tiap tengah malam, warga sekitar masih mengaku mendengar suara ketukan pelan. 3 kali. Selalu 3 kali. Tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Tidak ada yang ingin mengulangi nasib para penghuni kos. Karena teror kadang tidak muncul dalam bentuk hantu. Kadang ia muncul sebagai suara yang memanggil namamu dalam gelap. Dan kamu hanya punya 2 pilihan. Menjawabnya, atau berlari. Namun satu hal yang pasti. Apapun yang keluar dari kamar 7 malam itu, mungkin masih berjalan di luar sana. Mencari pintu lain untuk diketuk. Mencari nama lain untuk dipanggil. Dan bisa saja, malam ini, ketika semua orang terlelap, suara itu berhenti tepat di depan rumahmu. Tok. 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 3 ketukan. Sinyal bahwa cerita ini belum berakhir. Pesan moral. Cerita ini mengingatkan kita bahwa rasa ingin tahu adalah pedang bermata 2. Tidak semua suara harus dijawab. Tidak semua pintu harus dibuka. Tidak semua panggilan berasal dari manusia. Terkadang, yang paling berbahaya bukanlah apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak terlihat namun terus mengawasi dari balik gelap. Jaga diri ketika sendirian. Jaga hati dari rasa penasaran yang berlebihan. Dan ingatlah bahwa tidak semua tempat ingin disentuh manusia. Beberapa pintu, lebih baik tetap tertutup selamanya. Jika kamu merasakan misteri, ketegangan, dan hawa dingin dari kisah ini, jangan lupa tekan tombol suka.
Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah kamu berani tinggal di kos seperti Melati Indah? Dan pastikan untuk berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati, jangan buka pintu jika mendengar ketukan 3 kali.